Paraki lagi. Jibril. Jibril, tugasnya mah apa? Tahu. Kada tahu. Bah iya. Jibril kada tahu leh. Ma'atar membawa napa? Wahyu. Membawa wahyu ke mana? Membawa wahyu ke mana? Ke Nabi. Nyari nge, coba ulangi. Jibril tugasnya Membawa wahyu ke Nabi. Bejor dah, seteng dah. Lagi, nomor 2. Mikail, napa tugasnya? Nah, tugas Mikail tuh kayak ini nah. Mikail tuh kayak ininya. Nah. Napa tak? Bagi duit. Membagi-bagi Minum. Bagi-bagi minum ya. Dah, bantu. Membagi-bagi rizki. Dah, 2, 3. Malaikat siapa? 3. Munkar. Ayo ha. Munkar kawannya siapa? Nakir. Tugasnya apa? Menyatat. Lain. Bila ada orang mati rejennya apa? Mana kone di dalam kubur. Berapa dah? 4 dah. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir. 4 dah. Soteng enggak? 5 barang. Ayub. Allah. Ya Allah. Ayub tuh nabi, buntung aja. Dede malaikat ngarannya Ayub. Apa ya ingat kira-kira? Soteng enggak? Rakib. Nah, tugasnya apa? Rakib, tugasnya apa? Mencatat amal baik. 5 gini, siapa berdiri kawa? Saikong. Ya bismillah. Ya, bismillah, ayo maju. Lakasi. Jangan sopan, maju. Bismillah. Ya. Tadi yang sudah Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Rakib. Sisanya apa? Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Sangkakala, bejor. Kenapa lagi? Apa? Yang tukang cabuti orang mati? Malik. Malek. Israel, bejor. Apa lagi? Nih kawannya Rakib tadi belum? Malik. Kawannya Rakib? Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal buruk. Dicatatnya. Sisanya lagi 2. Ridwan. Mapainya? Penjaga surga. Jaga surga. Sotengnya? Penjaga neraka. Siapa? Malik. Coba bang ulangi ke 10-nya. Ngarannya aja. Israfil. Jibril hulo. Jibril, Malik, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malek hulo. Sarah mau Ridwan, Malik. Dah, makasih ya. Nah. Ya kayak itu, maju. Alhamdulillahil qail qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin as-sirril masun
وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم يبعثون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, yang terhormat segenap tokoh-tokoh masyarakat, tutuha-tutuha masyarakat yang sangat ulun banggakan, pian-pian sabarataan, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini maupun yang mengikuti live streaming pada saat ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah. Allah menggolongkan kita sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Habib Ali dalam rawi maulid beliau, wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasyuhuri syahra rabi'il awwali wa minal ayyami yawmal itsnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Waktu kelahiran Nabi dari 12 bulan dipilih Rabiul Awal. Dari hari yang 7 dipilih hari Senin. Nabi dipilihkan lokasi tempat kelahirannya ada di Mekah, dan tempat di mana beliau dimakomkan ada di Madinah. Dua tanah tersebut namanya tanah suci, dalam bahasa Arab haramain, artinya dua tanah haram. Semua pilihan Allah itu menjadi yang terbaik untuk kekasihnya. Allah memilih hari Senin, berarti hari Senin itu yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Allah memilih Rabiul Awal, berarti itu yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Sehingga apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semuanya menjadi hebat dan mulia. Dulu dalam 7 hari itu, nang mulia itu cuma hari Jumat. Yang paling mulia dari seberataan hari itu hanya hari Jumat. Allah maulahkan hari itu kan 7. Berataan nang 7 ini bagus. Tapi yang paling bagus dari semuaan dulu itu hari Jumat. Sampai sekarang ya tetap hari Jumat. Cuman maksud ulun, Senin itu belum apa-apa, belum dipandang Senin itu, karena tidak ada peristiwa yang hebat. Tapi tatkala Senin berkaitan dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Senin kemudian menjadi hari yang terhebat, karena inya berkait dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala itu memilih untuk Nabi Muhammad kebanyakan peristiwa besar yang terjadi kepada beliau rata-rata hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Nabi dapat wahyu malam 17 Ramadan malam Senin. Beliau kemudian Isra Mi'raj malam Senin. Nabi berpindah ke Madinah hari Senin. Nabi wafat hari Senin.
Sehingga sabarataan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, kejadian-kejadian penting rata-rata hari Senin. Ujar guru kita menyebutkan fadilat hari Senin pada diri Nabi Muhammad itu menyamai fadilat hari Jumat pada diri Nabi Adam. Nah, sehingga apabila hari Jumat ada orang mati dapat keringanan azab di dalam kubur atau tidak difitnah di dalam kubur, maka orang yang mati hari Senin pun akan ada diberikan Tuhan kelebihan. Apakah kelebihannya? Terserah Tuhan. Kita jangan mau urus nih, kada urusan kita. Nah, itu hari Senin. Nabi Muhammad dicatat lahirnya beliau Qubailal fajri yaumal itsnain As-sadiya asyara min Rabi'il awwali amal fil. Sedikit sebelum masuknya waktu salat subuh, jaga bahasa kita di sini. Sedikit sebelum waktu subuh masuk, lahir Nabi kita. Harinya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disambat tahun gajah karena tahun di mana Nabi lahir waktu itu, peristiwa yang paling viral zaman itu adalah peristiwa gajah hendak menghancur Ka'bah. Lalu orang bahari itu kan kadada bisi tanggal. Kita wah ini kan ada almanak bandak di Taweng. Orang bahari tidak ada bisi tanggal. Lalu bila hendak mengingatakan kejadian tahun apa, diingatakan dengan kejadian yang viral saat itu. Nah, karena zaman Nabi itu terjadi penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah 50 hari sebelum lahirnya Nabi, maka tahun Nabi lahir disebut tahun gajah ngarannya. Kalau Masehinya itu menurut catatan sejarah 22 April 571 Masehi. 22 April 571 Masehi. Cobalah kita lihatlah, Nabi Muhammad tuh dilahirkan semuaan memiliki rahasia. Ada rahasia di dalamnya. Misal nih lah, nang kaya Nabi dilahirkan bulan April misalnya. Itu kan Masehinya nih. Ternyata bulan April itu bukan bulan sembarangan. Orang-orang yang ahli meneliti dari sifat-sifat atau karakter manusia, diteliti oleh bubuhan nang ahli itu, ternyata bila orang itu lahir di bulan April, sifatnya, karakternya, kepribadiannya dominan nang paling banyak penyayangan, lemah lembut. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya luar biasa penyayangan, lemah lembut. Nabi kada bisa sarik. Nabi kada bisa sarik. Saking Nabi itulah kada panyarikannya. Aisyah itu suah menimburu. Aisyah nih menimburu. Aisyah itu siapa? Bini Nabi lah. Ketika Nabi berada di rumah Siti Aisyah, datang kiriman makanan dari bini nang lain. Kan Nabi banyak bisi bini. Nah, ketika Siti Aisyah dapat kiriman makanan, cemburu Siti Aisyah. Ini Nabi lagi di rumahku, kenapa nang lain artinya mengirimi makanan ke sini? Menimburu pian. Saking cemburunya Aisyah itu, Aisyah mahampas talam makanan di hadapan Nabi. Tong, dihampas. Sariklah Nabi. Kada. Duduk Nabi. Maaf Pak, memilihi. Bedangkak sidin memilihi. Buati katalam makanan yang tahambur tadi. Aisyah melihat Nabi memilihi, umpat juga berduduk memilihi. Kada purun lihat laki memilihi. Nang kita garis bawahi, Nabi kada sarik. Coba kita sawat bini wane mahampas nang kayak itu, lain kisah.
Wani-wani mampasakan sako kita jajalkan kamuntong sakakali sako. Artinya kan Nabi Muhammad tuh lemah lembut, penyayangan bener Nabi itu orangnya. Nah itu tuh pas diteliti Nabi itu ternyata lahirnya bulan April. Jadi beruntunglah pian-pian nang lahir di bulan April. Beruntunglah. Rombongan Maulid siapa yang lahir ada bulan April? Silakan angkat tangan. Yang rombongan Maulid ada yang bulan April. Tanggal berapa? 18 14 April tahun 2011. Anak siapa nih? Abah Hikam di sinilah. Dan akhirnya tahu gak? Kelas berapa ada sekolah? Kelas 3 Wusto di pesantren kah? Di mana? Ya, itu. Aku kada tahu. Oh di pesantren. Sini nih, maju nih. Lahir bulan April. Insyaallah khair, insyaallah barakallah fik. Saikong je ada hakon aku banyak sawat 10.500.000. Jadi untung orang yang lahir bulan April bulannya bareng sama Nabi dulu ya lah. Alhamdulillah ulun pun lahir bulan April. Ulun lahir tanggal 23 April 1992. Nah jadi alhamdulillah Nabi 22 April, ulun 23 Aprilnya, alhamdulillah tah. Bulannya barang sama, walaupun kalakuan kada kawa sama belum ya lah. Nah itu tuh contoh hebatnya bulan kelahiran Nabi tah. Allah memilihkan bulan kelahiran Nabi itu angkanya dipilihkan oleh Allah angka 12. Ada memang riwayat yang menyebut Nabi itu lahir tanggal 8 Rabiul Awal, tapi ulama pendapat ini ditolak, pendapat ini tidak dipakai. Yang paling banyak diamalkan dan paling banyak disebar dimasyhurkan itu Nabi lahir tanggal 12. Kenapa yo maka angka 12? Jaka angka 3 kah? Jaka angka 4 kah? Kenapa maka angka 12? Kada mungkin Tuhan maulahkan untuk orang yang spesial angkanya tuh kada ada artinya, kada mungkin. Pasti ada artinya. Kenapa harus angka 12? Ternyata angka 12 itu memiliki arti 12 poin ajaran penting dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini dilahirkan membawa 12 macam ajaran. Ajaran yang akan disampaikan Nabi totalnya 12. Mun kada percaya, ayo kita pecah. Pertama, Nabi itu akan menyampaikan iman kepada kaumnya, kepada umatnya. Yang kedua, Nabi akan menyampaikan Islam kepada umatnya. Yang ketiga, Nabi akan menyampaikan ihsan kepada umatnya. Nang 3 ini bila kita pacah jadinya 12. Iman rukunnya ada berapa? Rukun iman ada 6. Yalah, rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. 6 tambah 5 11. Rukun ihsan 1. 11 tambah 1 sama dengan 12. Amun dipacah itu ilmunya nang iman, Islam, ihsan, ilmunya dingarani tauhid, fikih, tasawuf. Itu lamunnya dikaji kada mayo sekali pertemuan. Setiap minggu pengajian sampai mati pian mengaji kada habis-habis dia juga tetap. Tapi yang penting kita mengaji fardu ainnya. Itu yang paling penting benar tah.
mengaji ilmu fardu ainnya. Mal iman, ini kan ajaran Nabi Muhammad. Mal iman, apa itu iman? Mungkin pian biasa mendengar ada yang namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang langsung interaksinya dengan Jibril. Suatu saat Jibril datang kepada baginda Nabi SAW dengan menyamar jadi manusia. Malaikat itu kan bisa menyamar jadi manusia. Datang Jibril nih, bunga serupa, rambut hirang, pokoknya tampil sebagus mungkin di hadapan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang mengenal siapa itu beliau. Lalu kemudian ketika inya datang, langsung menyampokakan lintuhut inya dengan lintuhut Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbateh. Inya menyampokakan lintuhutnya kepada lintuhut Nabi. Datang-datang langsung ke kemukaan Nabi, menyampokakan lintuhut pada lintuhut. Sahabat itu geram melihat. Ini aja sahabat kada tahu dibasa. Datang-datang langsung lintuhut besampok lawan Nabi. Siapa ngene manusia ngene? Jaka bahasa kita atolah. Dilihat kadada tanda-tanda orang di perjalanan jauh, kadada. Mun orang di perjalanan jauh tuh kan pasti ada tanda-tanda, muha kusam, kalihatan uyuh, tapi ini kada. Berarti orang ini orang parak. Tapi pulang disambat orang parak, dia kadada di kampung. Orang mana nang ini? Sahabat pun bingung. Tiba-tiba datang menyampokakan lintuhutnya dengan lintuhut Nabi. Langsung betakon, mal iman. Apa itu iman? Ya Muhammad, mal iman. Apa itu iman? Nabi ketika ditakoni, Nabi menjawab. Ujar Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu dijawab oleh Nabi. Nangarannya iman itu jan Nabi, satu, yakin adanya Tuhan nang bangaran Allah. Tumun dipacah panjang pulang kisahnya. Ya, nang orang rajin belajar sifat 20. Percaya kemudian lawan malaikat-malaikat Allah. Allah tuh banyak besi malaikat. Tapi nang wajib kita hafal ngarannya cuma 10. Bujur kah? 10 jala. Wajib kita menghafal ngaran malaikat 10 lawan tugas-tugasnya. Kada boleh tapa huruf. Dan kada boleh ngarannya tuh mangaradau. Nya ada kada dapat lagi tu kecil tak buat. Tu kecil. Sakalnya ditakone, napa tugas tu kecil? Mendata penduduk jar. Berarti RT. Tu kecil jadi RT ngarannya. Kakan-kakan, siapa nah hafal malaikat 10 dan tugas-tugasnya? Silahkan berdiri. Ayo. Kakanak aja gin, nantu aja kan? Soalnya nantuhannya antara dua. Mun kada hafal benar, kada hafal lelalu. Mun kada hafal lelalu tuh nambari supan. Ayo, nah halus, berdiri. Ayo, siapa? Ayo, hayya gum. Ayo, deng, diri ya. Ayo, diri. Ayo. Jangan betunjulan. Ayo, siapa? Wane, berdiri. Rombongan maulid, kanakan, yang lain, siapa? Silahkan. Silahkan berdiri. Ayo. Karena dibantu oleh kawannya bila kada dapat. Bagi 2 duitnya. Ayo. Atau berdua berdiri, bahaup berlima malaikatnya. Ayo, deng, berdiri yuk. Bismillah, yuk. 1, 2, 3, yuk. Jangan takutan. Ada? Ayo. Kada wanita. Atau ada dari kakanakan bibinian yang mau berdiri, silahkan. Binian tapi kanakan. Nang tuha-tuha ini apa bang? Ada? Apa kedua ini? Malaikat 10. Pertama malaikat
Nah, kawaha. Ayo berdiri. Ayo. Lah kasih. Kena dibantu. Yang penting berani berdiri. Ayo, bismillah. Asik. Ayo lah kasih nah. Ayo berdiri ya. Ya. Mana? Hingga enggak? Ya, berdiri. Perwakilan. Berdiri ya. Malaikat. Unjukin mikrofon juga. Mikrofon ya. Malaikat nomor 1, jangan terlalu parah karena guru. Nomor 1 siapa? Jibril. Paraki lagi. Jibril. Tugasnya apa? Tahu. Kada tahu. Bahaya. Jibril kada tahu leh. Ma'atar membawa Napa? Wahyu. Membawa wahyu ke mana? Membawa wahyu ke mana? Ke Nabi. Nyari coba ulangi. Jibril tugasnya membawa wahyu ke Nabi. Bejor dah, seteng dah. Lagi, nomor 2. Mikail. Napa tugasnya? Nah, tugas Mikail tuh kayak ini nah. Mikail tuh kayak ininya. Nah. Napa tak? Bagi duit. Membagi-bagi Minum. Bagi-bagi minum ya. Nah, bantu. Membagi-bagi rizki. Dah, 2, 3. Malaikat siapa? 3. Munkar. Ayo Munkar kawannya siapa? Nakir. Tugasnya apa? Menyatat. Lain. Bila ada orang mati rejennya apa? Mana kone di dalam kubur. Berapa dah? 4 dah. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir. 4 dah. Soteng enggak? 5 barang. Ayub. Allah. Ya Allah. Ayub tuh nabi, buntung aja. Dede malaikat ngarannya Ayub. Apa ya ingat kira-kira? Soteng enggak? Rakib. Nah, tugasnya apa? Rakib, tugasnya apa? Mencatat amal baik. 5 gini, siapa berdiri? Kawa, Saikong. Guru. Yang mana? Yang lama aja berdiri aja, yang lama kejar. Bujuran lah. Ya bantu. Ya. Berdiri. Ayo. Semangat dong. Ayo. Siapa ikam kah? Gini berdiri. Maju nang baju hirang. Ikam. Maju sini. Ada apa? Inya aja wani teh. Padahal salah atau? Ayo, maju. Baju hirang. Gini. Ayo gini, lah kasih. Ayo. Lah kasih maju. Cepat tuntung dah. Lambat dah. Lah kasih. Lah kasih. Nah. Ayo maju 5 aja lagi sisanya. Maju dibantu. Ayo kasih. Ayo maju ya. Berdarau bisanya Ayo maju dah. Nih maju kamu ya. Maju. Ya bismillah. Ayo pintar. Soleh. Maju ayo maju ya. Ya bismillah. Ayo maju. Lah kasih. Jangan sopan. Maju. Bismillah. Ya. Tadi yang sudah Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Rakib. Sisanya apa?
Israfil. Israfil. Tugasnya mah apa? Meniup sangkakala. Sangkakala, bejor. Kenapa lagi? Apa? Yang tukang cabuti orang mate? Malik. Ha? Malik. Malek. Israel. Israel, bejor. Apa lagi? Nih kawannya Rakib tadi belum? Malik. Kawannya Rakib. Atit. Atit, tugasnya apa? Mencatat amal buruk. Amal buruk dicatatnya. Sisanya lagi 2. Ridwan. Ridwan, mapainya? Penjaga surga. Jaga surga. Sotengnya? Penjaga neraka. Siapa? Malik. Malek. Coba bang ulangi ke 10-nya. Ngarannya aja. Israfil. Jibril hulo. Jibril. Malik. Jibril, Mikail. Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atit, Ridwan, Malek hulo. Terserah Ridwan, Malek. Dah, makasih ya. Dah. Nah. Ya kayak itu, maju. Ada apa salah? Ulun kan 7 asal wani maju. Nah itu. Jadi jar Nabi namanya beriman tuh beriman wan Allah lawan malaikat. Imbah itu yang ketiga dengan kitab-kitab. Jumlah kitab yang diturunkan Allah kan banyak. Cuma wajib kita hafal cuma 4. 4 nih bedara aja gen. 1 kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. 2 kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. 3 kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. 4 kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi. Nah tuh wajib kita imani. Yang keempat percaya dengan para rasul yang diutus Allah. Jumlahnya rasul itu lawan nabi-nabinya 124.000. Yang dipilih jadi rasul 313. Yang wajib dihafal 25. Adakah nang hafal 25? Ayo, binian adakah nang hafal 25? Poler guru aja. Amunnya orang baca Aqidatul Awam, tak baca atau beradaan? Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudum Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya. Habis 25. Nah itu wajib kita percaya. Kemudian wajib percaya kepada hari kiamat. Pasti kiamat itu terjadi apabila hari Jumat. Tahun apa? Udah tahu. Makanya Nabi waktu ditakuni Jibril, mata sa'ah, apabila kiamat, ujar Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ikam takune sama pada kada tahu kayak ikam nambah takun juga. Artinya ikam kada tahu, aku kada tahu aja Nabi. Itu waktu ditakuni kiamat. Tapi kiamat pasti terjadi. Lalu wajib beriman dengan takdir baik dan takdir buruk yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita lahir ke dunia ini menjalani takdir kita masing-masing. Ada yang ditakdirkan jadi orang sugih, ada yang ditakdirkan jadi orang miskin, ada yang ditakdirkan jadi orang alim, ada yang cek ada cek nyaring nih
ada yang ditakdirkan jadi orang alim, ada yang ditakdirkan kada alim, macam-macam. Cuman sabarataan itu adalah takdir Allah, wajib kita percayai, itu iman. Maka bila kita belajar ilmu iman ini, dibahasakan belajar tauhid. Ini yang dibawa Nabi Muhammad. Lalu kita belajar ilmu Islam. Ilmu Islam itu dipecah jadi 5. Ada 2 kalimat syahadat, rukun Islam. Ada sholat 5 waktu. Nang ketiga apa? Zakat. Nang keempat puasa. Nang kelima haji. Itu rukun Islam. Jumlahnya ada 5. Kalau dibahasakan itu ngarannya ilmu fikih. Wajib kita belajar. Amun kita kada belajar ilmu fikih, maka ibadah kita tidak mungkin sah, karena kita kada tahu tata cara beribadah dengan benar. Bebasuh bakami bujur kada, baudu bujur kada, mandi wajib bujur kada, busiyah mandi wajib beberang. Iya ngaran bini, ngaran mintuha bini, ngaran mintuha laki, nang dibuat nawaitus sa'adah wassalamah usman lillahi ta'ala. Sa'adah ngaran nyambini, salamah ngaran mintuha, usman ngaran mintuha lalakian. Jadi tak buat saparanakan nawaitus sa'adah wassalamah usman lillahi ta'ala. Kayak itulah orang mandi wajib. Ada juga yang mau kada bisa baca niatnya, dia bisa baca niatnya. Jadi di bapak bukunya dicolok, kan betulisan niatnya tuh di buku, jadi bukunya dicolok. Bila niatnya basah jar, basah juga mandinya udah. Nah itu ungol ngarannya. Makanya belajar mandi wajib tak. Bila penyebab mandi wajib itu lebih daripada 1, mandinya berapa kali? Itu kan harus tahu kita. Nya ada orang mandi 2 kali. Contoh nang kaya binian imbah baranak. Imbah keluar bayi mandi wajib. Tapi kan orang ini keluar darah nifas. Berarti itu ngarannya kada usah mandi 2 kali. Penyebab mandi wajibnya ada wiladah, ada nifas. Mandi wajibnya cukup sekali. Apabila mandi wajibnya kaina bila habis nifas. Kayak lalakian nih. Penyebab mandi wajibnya tuh bisa 2. Pertama bertemunya 2 kelamin. Si utuh longor masuk ke dalam sarangnya hingga tangkalnya tuh nah. Bebuat inya sekali sabuteng dah penyebab mandi wajib. Itu keluar kada keluar tetap mandi karena sudah tagawi penyebab mandi wajib. Lalu pulang keluar banyu mandi, berarti 2 penyebabnya. Mandinya berapa kali? Sekali je. Lokopang artinya colok holo mandi wajib holo lah. Mbah itu bila keluar banyunya pulang mandi wajib. Tuntong mandi wajib sekali, mandi wajib pulang lah 2 kali. Kada sekali aja mandinya. Nang kayak hari raya tadi tah. Hari raya tadi kan hari raya haji hari Jumat lah. Hari Jumat. Itu nang mana-mana orang baniatnya lebih pada 1 kawa bisa dapat 3. Malam hari rayanya begawian 2 laki bini. Berarti mandi wajib kada? Mandi wajib. Tapi subuh tuh hari raya digabung niatnya lawan mandi hari raya. Hari itu hari Jumat. Salalu lalu mandi Jumat. Jadi niatnya sahajaku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala, sekaligus mandi hari raya dan mandi hari Jumat karena Allah Ta'ala. Dapat pahala sekali mandi dapat 3. Han pian napa niatnya hari raya tadi? Hari raya warai lah. Nah itu ilmu fikih itu belajar.
bibinian harus tahu kayak apa masa iddah tuh fikih nama atur. Jangan kena sebulan imbah laki mati langsung kawin. Hanya sebulan jurang iddah mau galuhai belum habis, udah jadinya habis. Apabila jurang kau habis iddah, mulai laki ku garing, aku beidah sudah jar. Kan bungol ngarannya. Itu belajar itu. Lalakian nih, jangan sampai mempermainkan kata-kata talak. Saking hendak bagayaannya lawan kata-kata talak, diulahnya mamainan lawan bini. Yang jar, pian ulun talak 2,5. Saking hendak bagayaannya lawan bini, dikirainya kada jatuh lah, jatuh karena talak tuh kada boleh dimainkan. Maka menyambat 2,5, apa hukumnya? Talak tuh kan talak 1, talak 2, talak 3, maka ini talak 2,5. Berarti adalah separuh lagi halal lah. Kada dalam ilmu fikih bila tasambat angka ini lalu berlebih kepada angka berikutnya lebih mendekati, jatuhnya angka yang setelahnya itu. Bila menyambat talak 2,5 berarti jatuh talak 3. Dakwa lagi bebulikan lagi hamuha mamain akan talak. Nah, itu ilmu fikih, makanya belajar. Sembahyang belajar caranya nang bujur, jangan sembahyang tuturutan wara. Belajar nang bujur kayak apa caranya. Nang ujar Nabi sallu kama raaitumuni usolli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Belajar amun tabelujur seorang dapat penyakit was-was kayak apa maampihinya, belajar. Ada nggak ada orang was-was sembahyang tuh maangkat takbir 10 kali kada tuntong usolli Allah usolli Allah astagfirullah Allah astagfirullah usolli Allah mah kada angkat takbir. Kayak apa cara maampihinya? Belajar cara maampihi was-was paling cepat di karasi aja. Allah ujar dalam hati kada sah dah tak. Kayak itu aja. Nya orang was-was tuh bila kada di karasi ada mau ampeh mandi wajib 3 drum habis ya kada naik. Para saat ini belum bersih bakameh saparapat jam bebesuh ya kada naik. Itu orang diwaswasi syaitan, ngarannya walhan. Ada syaitan namanya walhan, itu nang mewaswasi orang dalam beribadat, baik itu di wudu, bebasuh bakameh bahera maupun dalam sembahyang diwaswasinya. Nah lalu kemudian satunya lagi malaikat tuh betakun mal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak merasa seakan-akan melihat Allah, yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Artinya ihsan itu ilmu nang malajari adab. Adab itu di dalam bahasanya tasawuf, karena ujar ulama inna tasawufa kullahu lahwal adab. Tasawuf yang sebenarnya itu membahas adab. Adab kepada Allah kayak apa, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama, adab kepada jiran, adab kepada masyarakat. Ada adab-adabnya. Bila kita menggawi adab berarti kita bertasawuf ngaratnya. Ajaran ini dibawa oleh Nabi Muhammad, makanya lahirnya Nabi itu tanggal 12. Nabi lahir tanggal 12 isyarat ajaran yang dibawa Nabi jumlahnya 12 poin penting yang dihimpunkan di dalam 3 iman, Islam, ihsan.
tauhid, fikih, tasawuf. Itu ajaran Nabi Muhammad. Karena dari ajaran sini berkembanglah ilmu macam-macam. Terus berkembang, ada ilmu penunjangnya ini, berkembanglah. Maka tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu, tidak hanya kita sekedar bergembira dengan lahirnya Nabi. Bergembira dengan lahirnya Nabi wajib supaya kita jangan sama lawan iblis. Sebab iblis itu orang yang paling sedih saat lahirnya Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat Nabi wajib bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tapi tidak hanya itu. Tidak hanya kita menampakkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, tapi kita juga wajib berterima kasih kepada jasa-jasa Nabi Muhammad. Di samping itu kita memiliki kewajiban mengambil warisan-warisan Nabi Muhammad. Apa warisan Nabi Muhammad? Yang paling nyata diwariskan Nabi, ilmu. Maka pesan ulun lawan pian sabaradaan, melalui perayaan maulid ini, amun pian hendak mengambil warisan Nabi Muhammad dan pian ingin dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad, ambillah warisan tersebut. Tuntutlah ilmu. Di mana pian berada, tuntutlah ilmu. Di mana ada pondok pesantren, sekolahkan anak pian ke sana. Di mana ada majelis taklim, pian-pian nang tuha nang maisiinya. Karena orang-orang nang hadir di majelis ilmu berarti mereka ingin mengambil warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah Nabi kita Muhammad yang terlahir tadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 22 April 571 Masehi, yang mana kelahiran beliau ini membawa keberkahan untuk alam semesta. Jagat raya menjadi gembira, bumi ini menjadi lebih berharga karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang disampaikan. Minta ridho, minta halal. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberikan kita sabaratan, panjang umur, sehat walafiat, qabul segala hajat, hidup berberkat, anak cucu solehin solehat, kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.